kasih buat kesempatan. Iya. Kita baca firman Tuhan dulu, Wahyu pasal yang ke-6. Bicara tentang ke-6 meterai pertama dibuka. Bahwa adanya antikris sebagai pelengkap daripada skenario besar yang ada ya. Dan kita melihat bahwa ada 7 meterai dalam Wahyu ini, dan Wahyu pasal 6 ini ada 6 meterai yang sudah dibuka. Dalam masing-masing meterai itu ada peristiwa yang terjadi seperti pada ayat yang kedua ya, di mana meterai yang dibuka itu ya, ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini sebagian besar daripada gereja Tuhan itu menafsirkan bahwa ini adalah pekerjaan antikris ya. Tapi sesuatu yang kita lihat di sini sebetulnya dari keempat kuda yang dilepaskan ini sebenarnya berbicara tentang kegerakan ya. Jadi ada kuda, baik dia kuda putih, kuda merah, hijau, kuning ya. Semua ini menyangkut tentang kegerakan ya, karena kuda itu bicara tentang kekuatan ya. Itu sebabnya kalau satuan daripada gerakan atau tenaga daripada diesel ya, tenaga diesel itu selalu diukur dengan tenaga kuda atau PK atau HP horsepower. Itu sebabnya kalau kuda sini sebenarnya berbicara tentang kegerakan. Jadi 4 kuda di sini itu adalah ada 4 kegerakan, dan 4 kegerakan ini menandai datangnya masa antikris ya. Dan sebetulnya masa antikris atau masa yang terakhir itu dari 70 sahabat bangsa Israel tinggal 1 sahabat yang belum digenapi, dan kejadian bahwa di pertengahan sabat itu ya, artinya dari 7 masa, 1 sabat 7 masa, dan di pertengahan masa itu artinya 3,5 tahun. Di tengah-tengah itu menurut Daniel pasal yang ke-9 ayat 27 ada juga masa di mana masa gereja ya. Kemudian yang terakhir itu ada masa 3,5 tahun terakhir itu adalah masa antikris. Nah, jadi sebelum memasuki masa antikris ditandai dengan ada 4 gerakan di sini. Ada 4 kegerakan ya. Dan diawali dengan kegerakan di mana ada kuda putih ya. Di sini sebenarnya kuda putih ini sesungguhnya tidak menggambarkan tentang kegerakan antikris atau pekerjaan antikris, tapi ini sebaliknya justru ya. Mari kita melihat bukti-bukti yang ada bahwa sesungguhnya bahwa pertama kuda ini adalah kuda putih ya. Tidak dikatakan bahwa seperti putih, tapi ini benar-benar kuda putih ya. Dan orang yang menungganginya itu memegang sebuah panah ya, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, dan dia maju sebagai pemenang. Nah, ini kata kuncinya daripada kuda putih ini, bahwa dia akan mendapatkan kemenangan. Dan antikris itu tidak akan pernah menang. Itu yang kata kuncinya, bahwa dia akan maju sebagai pemenang. Nah, itu kalau kita baca melalui ke Wahyu pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6 di sini, bahkan sampai pasal-pasal berikutnya, tema daripada Wahyu ini barang siapa menang, barang siapa menang. Nah, dan kita melihat juga di mana penglihatan daripada Yohanes, bahwa dia merasa sedih sekali ketika dia melihat ada meterai, gulungan kitab yang dimeteraikan itu, dan tidak ada seorang pun yang sanggup membuka. Ya, dia menangis, dia merasa sedih. Kemudian dia melihat ada seorang ya yang seperti domba yang disembelih. Hanya dialah satu-satunya yang layak membuka meterai itu ya. Nah, dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-5 bahwa dia menang ya. Yang membuka meterai itu adalah orang yang menang. Dan di sini kita melihat bahwa ketika meterai itu dibuka, muncul seekor kuda putih, dan yang menungganginya itu adalah orang yang mendapatkan mahkota dan menang ya. Bahkan dikatakan bahwa dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi penunggang ini dia punya gelar adalah sang pemenang, dan pekerjaannya dia akan merebut kemenangan. Ini kata kuncinya, dan antikris tidak akan pernah menang dalam peperangan itu. Dan kita melihat bahwa di sini di mana ini menggambarkan tentang ada satu kegerakan. Ini sebetulnya kuda putih ini berbicara tentang kegerakan akhir zaman ya, kegerakan yang terakhir di mana dunia ini akan dilawat Tuhan ya. Akan dilawat Tuhan, di mana akan terjadi satu kebangunan rohani yang besar, dan Tuhan akan melawat dunia ini sekali lagi ya. Kalau dulu dikatakan pergilah kamu ke seluruh dunia beritakan Injil dan aku menyertai kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kita melihat bahwa perjalanan Injil itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, kemudian dia ke Eropa, Makedonia ya.
ketika Paulus mendapatkan penglihatan, ada orang-orang Makedonia yang melambaikan tangan. Ayo mari, nyebranglah kemari. Sebetulnya rencana Paulus itu akan ke Asia, tapi karena dia dari penglihatan itu dia melewati Eropa, ya, melalui Makedonia. Dan kita melihat bahwa di mana kegerakan itu sampai ke Eropa, ya, lalu ke Amerika, lalu dia berputar lagi masuk ke daerah Papua Nugini, ya, ke Australia dan Indonesia, dan sekarang dia masuk ke Asia Tenggara. Dan kita melihat bahwa sebentar lagi bahwa kegerakan ini akan memasuki daerah yang disebut dengan jendela 1040, ya, jendela di mana daerah yang rawan, yang sukar dimasuki oleh Injil, daerah Asia Tengah, Arab, ya. Kita melihat kegerakan ini dia mulai masuk ke sana, dan ini berbicara tentang kegerakan. Tapi yang terakhir ini kita melihat bahwa sebelum dia memasuki Yerusalem kembali, ya, pelayanan ini akan ada lawatan yang besar, ketuangan Roh Kudus 2 kali ganda, ya, dan ini terjadi kegerakan yang besar. Ini ada terjadi di mana bukan pekerjaan manusia, bukan tangan manusia, tapi ini tangan Tuhan akan menggoncangkan dunia dengan kegerakan pelayanan Injil. Ini sebetulnya kuda putih ini sebetulnya berbicara tentang penginjilan, ya. Dan penginjilan akhir zaman ini adalah penginjilan yang tidak seperti penginjilan yang lalu. Ya, kalau orang berperang itu pakai pedang, ya, itu senjata darah, senjata yang melawan musuh itu dengan jarak dekat, ya. Tapi pelayanan penginjilan akhir zaman itu di mana kuda putih ini ditunggangi oleh seorang yang memegang sebuah panah, ya. Sebuah panah. Ini senjata yang berbicara tentang senjata jarak jauh, ya, yang ditembakkan ke udara. Anak panah itu dilepaskan lewat udara. Ini senjata jarak jauh. Dan ini berbicara tentang pelayanan penginjilan di akhir zaman ini adalah pelayanan penginjilan melalui udara, ya. Sebagian besar pelayanan pada akhir zaman ini akan terjadi melalui panah, ya, melalui udara, ya. Baik live streaming, baik YouTube, baik Facebook, Twitter, semua peralatan canggih, ya, peralatan yang menjangkau melalui udara, ya. Karena peperangan kita adalah peperangan di udara. Di mana kalau dulu kita melayani orang persekusi kita, ya, orang menghambat kita bangun gereja, orang suruh bongkar, turunkan merek, gitu, ya. Orang-orang ingin menggagalkan pekerjaan Tuhan, ya, melalui orang-orang. Iblis memakai orang-orang melalui persekusi, ya, menggagalkan pekerjaan Tuhan. Tetapi pada hari-hari ini sesuatu yang dulunya dianggap mustahil, tapi pada hari-hari ini semua itu menjadi mungkin. Sekalipun orang itu bersembunyi di balik tembok-tembok agama mereka, ya, tidak ada sesuatu yang mustahil, ya, karena Injil itu akan menembus dinding, akan menembus udara, ya, dan menjangkau semua orang-orang yang ada di luar sana yang sedang terbelenggu dengan masalah mereka, bergumul tentang keselamatan mereka, bisa dijangkau dengan pelayanan melalui udara, ya, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, di mana penginjilan itu akan terjadi. Tuhan akan melawat semua orang-orang, sekalipun dia bersembunyi dimanapun, ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa tanda terakhir pada kedatangan Tuhan itu di mana Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia. Baru tibalah kesudahannya. Jadi ada dua kejadian yang terjadi dalam gereja, di mana ketika Injil itu diberitakan menjadi kesaksian, sementara di dalam gereja akan terjadi pemulihan. Karena di dalam Wahyu dikatakan bahwa Kristus akan tinggal di sorga, ya, sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi sementara pemulihan dalam gereja terjadi, di luar gereja pun akan terjadi kegerakan di mana Injil kerajaan itu akan menjadi kesaksian, di mana Injil itu akan sangat berkuasa, ya, bukan lagi orang yang menjadi kesaksian, tapi Injil itu yang menjadi kesaksian, di mana tidak pandang lagi bulu orang awam atau orang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pelayanan, atau orang yang baru bertobat. Tuhan lengkapi dengan kuasa otoritas yang luar biasa melayani pekerjaan Tuhan, dan banyak orang yang bertobat, ya. Jadi itu dia memegang sebuah panah, dan ketika panah itu dilepaskan, ya, itu adalah pelayanan penginjilan lewat udara, dan sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Itu destininya adalah dia sang pemenang ini akan mendapatkan kemenangan, ya. Jadi penginjilan itu akan menang, ya. Itu jadi sebelum memasuki 3,5 tahun terakhir masa antikris itu akan ada pelayanan penginjilan yang luar biasa, di mana pelayanan penginjilan itu akan sukses dan berhasil, ya. Sekalipun juga akan disertai akan ada banyak yang murtad, ya. Karena ini kan pertobatan massal, ya. Pelayanan penginjilan secara massal kita melihat hari ini luar biasa. Sebetulnya yang dikatakan kuda putih itu sebenarnya sudah dilepaskan, ya. Itu pelayanan penginjilan hari ini menandakan bahwa dilepaskannya kuda putih ini, ya, di mana sang pemenang itu memegang anak panah. Dan hari ini kita menyaksikan itu di mana pelayanan penginjilan itu terjadi di mana-mana melalui udara,
tidak ada lagi yang menghambat. Siapa yang mau persekusi udara gitu ya? Siapa yang mau menggagalkan, mau mendemo kita menginjil lewat udara ini ya? Kita melihat di YouTube tuh banyak sekali pelayanan rohani yang luar biasa dahsyatnya gitu ya. Bahkan oleh pelayanan rohani lewat YouTube, lewat apapun, itu orang bisa disembuhkan, orang bisa dijamah, orang bisa diberkati dengan luar biasa. Ya, ini dahsyat sekali ini ya. Pelayanan kita melihat bahwa buah atau hasil dari pelayanan penginjilan lewat udara ini itu dahsyat sekali, melebihi dari apa yang kita lakukan di darat ya. Mungkin kita bisa menangkan 2-3 orang di darat, tapi pelayanan lewat udara ini bisa memenangkan ribuan orang. Bahkan sekalipun kita sudah berhenti berbicara ya, rekaman ini akan tersiar dimanapun, berkali-kali, berulang kali orang akan mendengar, dan siapa saja disasar oleh pelayanan ini, mereka akan dijamah Tuhan, akan diberkati Tuhan, akan disembuhkan, akan mengalami terobosan ya dari apa yang disampaikan. Jadi ini luar biasa dahsyatnya ini ya, pelayanan seperti ini. Tetapi kita harus tahu bahwa pelayanan penginjilan ini ya, itu akan ada batasnya ya, akan ada masa dia akan berakhir ya. Dan kita melihat beberapa lagi kudanya ya, kita melihat bahwa ada meterai yang kedua itu berisi tentang kuda merah padam ya, di mana merah padam itu berbicara tentang damai sejahtera yang diambil dari atas bumi, dan terjadi mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang. Jadi terjadi dan hilangnya damai sejahtera. Ini kuda-kuda yang sudah dilepaskan juga ini ya, di mana ada peperangan ya, pertikaian antar keluarga, suku, golongan. Hari-hari ini luar biasa kita melihat di mana orang-orang begitu sensitif sekali ya. Sedikit kita berbicara tentang kesukuan, tentang agama ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri itu sebenarnya sama ya. Di Indonesia itu pergolakannya yang semacam ini banyak terjadi di masing-masing daerah ya. Kita rasakan juga seperti di Kalimantan ini ya, beberapa waktu yang lalu ya ada sedikit aja dipantik gitu, wah orang langsung tersinggung gitu ya. Di dunia secara global juga kita melihat terjadi perang urat saraf ya, perang dingin ya, antara Rusia ya dan negara-negara satelit bekas Uni Soviet dulu gitu ya, yang mengarahkan senjata. Ini sedikit lagi kalau Presiden Amerika Serikat kerahkan juga tentaranya, nah ini pecah perang dunia ketiga. Tapi itu belum akan terjadi ya, karena masih ada banyak lagi rencana Tuhan yang akan digenapi melalui wahyu ini. Dan meterai yang ketiga ada seekor kuda hitam, dan yang menungganginya memegang timbangan di tangannya. Nah, ini berbicara tentang ekonomi, di mana akan terjadi inflasi luar biasa karena harga barang itu akan melejit ya. Orang sekarang naik minyak goreng aja sudah pada mengeluh gitu ya. Kenapa minyak goreng itu naik dengan luar biasa? Karena minyak goreng hari ini dikonsumsi bukan saja manusia, tapi minyak CPO itu dikonsumsi oleh kendaraan-kendaraan, dan pesawat juga sekarang sudah mengkonsumsi minyak goreng gitu ya. Ya, jadi aftur sekarang itu dikelola bisa dari minyak gitu ya, dari kelapa sawit. Ya, ada biodiesel melalui minyak kelapa sawit juga, bensin juga sudah. Jadi yang mengkonsumsi minyak kelapa sawit itu bukan saja manusia. Itu sebabnya terjadi mahal. Tetapi memang akan terjadi di seluruh dunia, di mana semua barang-barang itu akan jadi mahal ya. Cupak gandum sedinar dan 3 cupak kedelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur ya. Nah, jadi bagaimanapun keadaan dunia ini, bahwa keadaan gereja akan Tuhan tetap pelihara ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, karena minyak dan anggur itu akan tetap ada, akan tetap dipelihara. Karena ini sebagai bahan baku di mana kita akan tetap diberkati Tuhan, kita akan dijaga dan dipelihara Tuhan, kita akan tetap diurapi Tuhan ya. Dan meterai yang keempat itu ada kuda kuning hijau ya, dan yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Ini berbicara tentang apa sebetulnya? Ini berbicara tentang teroris ya. Kita lihat ya, kalau penunggang ini ya, yang bernama Maut itu kemanapun dia pergi itu kerajaan maut itu mengikutinya ya. Sang teroris itu kemanapun itu selalu bawa maut gitu ya, karena di badannya itu ada bom. Bawa bomnya itu di dalam tubuhnya itu ya. Jadi bom bunuh diri itu sudah biasa. Dan memang penunggang yang bernama Maut ini selalu diikuti oleh
kematian kemanapun dia pergi. Dan hari ini kita melihat, kita tidak lagi, semua orang sudah tahu ini satu hal yang di mana seperempat dari bumi ini akan dibunuh dengan pedang, kelaparan, dan sampar, ya. Jadi sebetulnya semua yang terjadi di dunia ini bukan lagi secara natural, ya, tetapi ini adalah benar-benar satu hal yang dirancang sedemikian rupa. Mungkin karena alasan politik, juga alasan ekonomi, karena ingin meraup keuntungan, sehingga terjadi seperti yang ada pandemi, ya, pandemi, atau dikatakan di sini itu sampar. Sampar ini sebenarnya berbicara tentang pandemi, ya. Bayangkan, ya, jauh sebelum ada pandemi, sebelum ada penyakit, istilahnya sudah diiklankan, ya, kayak ini akan terjadi, ya, seperti jilid 1, jilid 2, ya, belum selesai COVID-19, ada varian baru Omicron, kemudian ada lagi varian baru Delta Omicron, ya, COVID-19 itu baru ada deltanya, baru Omicron, baru Delta Omicron. Nah, itu jilid-jilidnya seperti itu. Bahkan jauh sebelum itu terjadi sudah diiklankan jauh-jauh hari, ya. Jadi sebetulnya ini tidak natural, ya. Semua itu sudah ada rekayasanya. Dan itu sebetulnya dari seseorang yang bernama maut, ya, atau kematian. Kerajaan maut itu mengikutinya. Jadi ada banyak kematian di mana kerajaan maut ini berbicara tentang satu kumpulan, sekelompok orang yang memang merekayasa penyakit ini, ya, merekayasa juga peperangan, merekayasa kelaparan, ya. Sebagian besar sebenarnya alasannya ekonomi. Mereka ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Mereka menjual vaksin, ya, mereka menjual senjata, ya, dan binatang-binatang buas. Nah, ini binatang buas itu bicara tentang robot, ya. Hari-hari ini kita melihat bahwa di mana perkembangan teknologi yang begitu canggih. Dan ada materai yang kelima, ya, di mana materai itu melihat ada mesbah dan jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena kesaksian. Dan kita melihat kepada mereka diberikan jubah putih, dan bahwa dikatakan bahwa sedikit waktu lagi sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh. Nah, jadi dikatakan bahwa orang-orang yang mati syahid pada zaman itu, atau pada zaman dimana terakhir ini, hari-hari yang terakhir ini, sebetulnya ada kuotanya, ya. Jadi sekalipun kita mau minta sama Tuhan, aku mau dong, gitu, ya, dalam pelayanan ini kalau boleh mati syahid lah, gitu, ya. Nggak bisa, karena itu semua sudah ditentukan Tuhan, ya. Ada kuotanya, ya, sama seperti keselamatan bagi orang kafir, ya, akan masuk bahtera, ya, binatang-binatang yang haram itu masuk bahtera, itu ada kuotanya, ada sampai genap jumlahnya. Begitu juga orang yang mati syahid karena pelayanan yang di akhir zaman ini, itu ada kuotanya, ya, sampai genap jumlah mereka. Nah, dan dikatakan bahwa ada meterai yang ke-6 dalam ayat yang ke-12. Nah, ini kembali dalam meterai yang ke-6 ini, ayat yang ke-12 ini, kita kembali ke Matius pasal yang ke-24, ya. Nah, kita kemarin sudah saya bahas ini, di mana masa tribulasi itu berbeda dengan masa penghukuman, ya. Masa aniaya itu berbeda dengan masa penghukuman. Nah, di mana ini mengawali masa 3,5 tahun itu, ya. Jadi menandai peralihan waktu antara masa antikris itu, masa kedatangan Yesus pada kali yang kedua, seperti dalam Tesalonika kemarin saya sampaikan pasal yang 2 Tesalonika, ya, itu di mana rapture itu akan terjadi, di mana munculnya antikris, ya, tetapi dia belum dilantik, dia belum berkuasa. Nah, jadi antara munculnya antikris sama di mana antikris itu dilantik dan berkuasa, itu masa di mana gereja Tuhan itu akan diangkat, ya, akan rapture. Dan ketika gereja Tuhan itu terangkat, kita semua terangkat, itu barulah Wahyu tadi itu pasal 6 ayat yang ke-12 itu terjadi, ya. Itu tanda daripada awal datangnya masa antikris 3,5 tahun. Nah, itu sudah memasuki masa penghukuman, ya. Jadi nanti berikutnya akan juga bersambung, akan saya sampaikan. Ini masih panjang, ya, tapi saya hanya menyampaikan secara singkat-singkat saja, tapi ini garis besarnya supaya kita mengerti, supaya kita ketika hal itu terjadi, kita tidak perlu takut dan khawatir, ya. Kita berdoa semua supaya kita semua itu termasuk dalam bilangan orang-orang yang akan diangkat Tuhan, ya. Nah, jadi kita akan
rapture ya. Jangan sampai kita ketinggalan dan masuk ke masa 3,5 tahun itu ya. Kita ada persiapan, berjaga-jaga kata Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan masanya akan datang dalam kehidupan kita. Ya. Sebelum kita sharing, ada pertanyaan dari Ibu Delima di live YouTube untuk Pak Herman secara khusus, dan mungkin nanti bisa Papi boleh merespon. Jadi begini, ini mulai dari mimpi. Sebentar saya bacakan ya Pak Pendeta Herman. Ceritanya begini. Saya pernah bermimpi menunggangi kuda hitam besar sekali pada awal tahun 2021 ketika posisi tubuh diangkat ke atas. Kemudian sebentar saya lanjutkan. Ibu Delima menanyakan, apakah ada arti dari mimpi tersebut kalau dilihat dari sudut pandang Alkitabiah mungkin, atau kita cermati secara rohani? Karena dia bilang seperti ini, setelah mimpi itu dia tersadar dari tidur, kemudian ada kesedihan. Saya tepis kesedihan itu dengan pujian dan penyembahan. Ketika merasakan hadiratnya, Tuhan sekali jelas berbicara dalam hati saya. Kemudian dalam hati sebentar saya lanjutkan. Iya, oke. Itu dulu Pak Herman. Silakan bisa direspon dari pertanyaan Ibu Delima tentang mimpi yang pernah dia alami di awal tahun 2001. Dia menunggangi kuda hitam besar gitu, dan begitu tersadar dia mengalami satu kesedihan yang sangat besar. Iya, sebetulnya itu ada hubungannya dengan wahyu ini. Memang ada beberapa orang yang memang Tuhan percayakan hal seperti itu untuk menunjukkan bahwa ini memang sedang terjadi, di mana semua kuda-kuda itu sebetulnya sudah dilepaskan. Tapi dia ada kurun waktu di mana semua gerakan itu akan mencapai puncaknya ya. Akan mencapai klimaksnya, seperti kuda putih pelayanan panggilan itu akan mencapai puncaknya di mana terjadi satu kegerakan yang besar di seluruh dunia ya. Iya. Jadi itu peneguhan aja sebetulnya, peneguhan dari orang-orang yang Tuhan percayakan. Iya, oke. Memang sih sebetulnya seperti firman Tuhan katakan tadi, tidak semua orang bisa terangkat sedemikian rupa. Walaupun kadang-kala kita sudah merasa melayani Tuhan sebegitu rupanya, tetapi Tuhan berkata, "Ingatlah, saya tidak kenal siapa dirimu." Mungkin ada tanggapan sehubungan dengan hal ini? Oke, ini saling melengkapi. Nah, biarlah melengkapi karena itu firman Tuhan. Tapi yang jelas akan menambahkan di dalam ini manusianya, manusia akhir zaman. Dikatakan 2 Timotius pasal yang ketiga, ya ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan demikian. Di akhir zaman ini ditandai dengan manusia-manusia seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang pertama. Jadi ini sudah terbukti, sudah ya. Saya singkat-singkat. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ada nggak di sekitar kita? Banyak. Mereka akan menjadi penfitnah, betul. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Menfitnah berita hoax yang sebenarnya tidak terjadi. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Banyak. Jarang orang bisa sekarang mengatakan terima kasih. Terima kasih, maksudnya terima dari Tuhan, kasih orang lain, gitu ya. Bukan diminta lagi. Terima dari Tuhan, kasih, pada saat itu minta lagi. Bukan seperti itu ya. Oke, sorry kalau ada yang tersinggung, dan saya suka kalau ada yang tersinggung supaya yang tersinggung ini berubah. Terus tidak mempedulikan agama, enggak lagi mempedulikan agama. Enggak mempedulikan agama, kelihatannya beragama. Bahkan mungkin pemimpin agama tadi sebenarnya dia tidak mempedulikan agama. Terus 3, tidak tahu mengasihi, enggak tahu. Tidak tahu mengasihi, yang tahu dia dikasihi, yang tahu dia diperhatikan, ya begitu. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ini manusianya, gitu ya. Ya, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Ada nggak orang di sekitar kita? Oh banyak. Garang, tidak suka yang baik. Hawa nafsunya yang diumbar. Ini di mana saja banyak sekarang. Jadi sorry. Ini firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya jangan menunjuk orang lain. Tapi sekarang kita bertanya kepada diri sendiri. Adakah kira-kira kita menggenapi firman Tuhan di dalam ayat ini? Manusia akhir zaman. Kalau ada, pagi hari ini saya katakan bertobat. Ya, nggak tahu ini tadi nyambung ya tentang 4 kuda ini, dan ini adalah kuda apa gitu ya? Kuda apa? Manusia akhir zaman akan dipenuhi oleh seperti ini, dan ini bukan akan terjadi, sudah terjadi. Yang kudus semakin kudus, dikatakan ya, yang kotor semakin kotor. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih Papi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa sedikit mengcover pertanyaan dari saudara kita Ibu Delima Sitindiak yang sedang ada di live YouTube menyaksikan acara ini. Ada lagi yang sedikit saya sampaikan bahwa masalah repair pengangkatan itu seperti Om Lydia katakan tadi itu benar ya. Kita nggak harus nunggu pengangkatan itu, karena walaupun kita belum sampai waktu pengangkatan itu Tuhan sudah panggil ya. Dikatakan bahwa kita tidak akan mendahului mereka ya, yang diangkat, yang akan diangkat hidup-hidup itu, yang diubahkan tidak akan mendahului mereka yang sudah mati, akan saling menunggu ya. Jadi ketika kita sampai pada
hari pengangkatan itu kita diubahkan, kita tidak akan langsung terangkat. Kita akan menunggu mereka yang di dalam kubur dulu, aku akan dibangkitkan. Jadi sama-sama baru kita diangkat. Jadi kalau kita nonton video atau film tentang rapture itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu nggak sama dengan firman Tuhan. Bahwa yang terjadi sekejap mata itu adalah orang yang masih hidup kemudian diubahkan dalam sekejap. Ya, jadi dalam 1 detik itu kita diubahkan. Tetapi tidak langsung naik terangkat ke awan-awan. Nggak langsung itu, kita masih mau menunggu mereka yang di dalam kubur dulu gitu. Nah, jadi itu memang sudah benar ya, kalau kita prinsip seperti Oma, kapanpun kita dipanggil, yang penting kita sudah siap, pasti kita diangkat. Apa kita sudah mati atau belum, ya kita pasti akan diangkat Tuhan. Kita yakin saja. Angkat tangan, siap. Oke, ya.